Shalom generasi muda, gimana kabar kalian saat ini? Pastinya luar biasa baik ya. Di Ngebum kali ini kita akan membahas Living Wholeheartedly for God. Hidup sepenuh hati untuk Allah. Di dalam Bilangan 32 ayat 11-12 dikatakan, bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya, kecuali Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun. Sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Sebagai anak-anak muda, kita pasti sangat tahu tentang kisah bangsa Israel dan kisah Kaleb dan Yosua. Kaleb dan Yosua begitu sangat terbuka untuk menyatakan bahwa mereka mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, sepenuh hati inilah yang Tuhan inginkan kita sebagai anak-anak Allah untuk mengikutinya. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 10 dan 11 dikatakan, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Nah, di sini Tuhan jelas mengatakan sebuah peringatan bagi kita, jangan bersungut-sungut. Bangsa Israel sering kali bersungut-sungut. Mereka sangat berbeda dengan Kaleb dan Yosua. Mereka selalu mengatakan hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif. Sementara Kaleb dan Yosua, mereka dengan sepenuh hati mengikuti Allah, percaya dengan sepenuh hati mereka. Sehingga apa yang keluar dari mulut mereka adalah perkataan-perkataan yang positif, sesuatu yang sangat membangun, sesuatu yang sangat baik adanya. Kita dapat melihat perbedaan antara bangsa Israel dan Kaleb Yosua ini. Bangsa Israel, mereka jelas mengikut Tuhan dengan tidak sepenuh hati mereka. Hal ini nampak dari mudahnya bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Allah. Mereka segampang sekali kehilangan rasa percaya mereka kepada Allah, padahal mereka sudah melihat Allah sejak awal mereka keluar dari bangsa Mesir. Bangsa Israel lebih percaya 10 pengintai. Kemudian mereka memberontak kepada Musa dan Harun dan menyerang Kanaan bagian selatan dan akhirnya mereka kalah. Nah, satu hal ini, bersungut-sungut itu menyebabkan hal yang sangat tidak diinginkan oleh Tuhan. Terjadinya pemberontakan, terjadinya satu hal ketidakpercayaan yang membuahkan hasil yang sangat buruk. Sementara kita tahu Kaleb dan Yosua, mereka sepenuh hati untuk mengikuti Tuhan. Mereka menambatkan iman percaya mereka kepada Allah dan janjinya untuk memberikan tanah perjanjian. Sikap iman inilah yang membuat Kaleb dan Yosua melaporkan pengintaian mereka dengan hasil yang positif. Mereka memperkatakannya dengan baik. Yosua pada akhirnya menerima tongkat kepemimpinan menggantikan Musa. Sedangkan Kaleb menerima berkat, yaitu pegunungan Hebron yang begitu subur. Begitu luar biasanya dampak dari sepenuh hati ini. Kita tahu bahwa Israel yang bersungut-sungut, mereka akhirnya memberontak dan mereka kalah. Tetapi kita tahu kehidupan Kaleb dan Yosua, mereka sangat berkenan di hadapan Allah. Mereka diberkati Allah dengan luar biasa. Nah, keputusan Kaleb dan Yosua untuk mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati inilah yang membuat mereka menerima janji Tuhan yang luar biasa. Alkitab mencatat hanya mereka berdua dari generasi di padang gurun yang diizinkan Tuhan untuk menikmati tanah perjanjian. Maka dari itu, it's time to change your mind. Ini waktunya ngebum. Jangan pernah gagal fokus. Kalian mengikuti Allah bukan dengan sungut-sungut dan hanya mau menerima janji saja. Tetapi marilah kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati kita. Fokus dari bangsa Israel adalah janji, berkat, kemudian hal-hal yang menurut mereka baik. Tetapi Kaleb dan Yosua, mereka begitu percaya akan janji Allah. Mereka fokus sekalipun mereka tidak melihat. Mereka belum melihat, tetapi mereka percaya. Mereka sungguh-sungguh percaya kepada seluruh janji Allah. Jadi ketika mereka menghadapi tantangan, menghadapi masalah, mereka percaya bahwa mereka punya Allah yang lebih besar daripada masalah mereka. Dan kita sebagai anak muda, kita sudah memiliki Yesus di dalam hidup kita. Karena itu jangan pernah untuk gagal fokus.
Mari ikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Percayalah sekalipun belum melihat, jangan pernah bersungut-sungut. Biarlah kita semua mengikut Tuhan sampai akhir. Sampai kita benar-benar tahu, sampai kita belum menikmati janji Allah yang luar biasa dinyatakan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Terus tonton video Ngeboom dan bagikan kepada teman-teman yang lain, juga subscribe channel YouTube dari Diaspora Generation juga Pemuritan.